Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dan di episode Study Abroad Around the World kali ini, tentunya kita akan membahas nih seputar bagaimana sih rasanya belajar di Albania sana. Soalnya dari tadi sambil menunggu interview jadi mulai, kayaknya Kak Aulia ini sedang sibuk nih. Mungkin lagi ngertiin tugas atau gimana tuh Kak? Halo Kak Aulia. Halo, ya saya Aulia Ladawia, mahasiswa tahun terakhir di Albania, jurusan English Literatur. Oh, Dan tadi sebenarnya lagi siapin materi biar nanti ada isinya. oke. Materi buat apa tuh kira-kira? Buat interview ini, Oke. jadi we'll do our best. Mantap, mantap, mantap. Soalnya tadi ngomongin itu kan dari sastra Inggris ya? Benar. Bener. Oh, sama tandanya. Saya juga ngambil jurusan itu di sini tapi Nah, di mana itu? di kampus tercinta kita di Jakarta, Universitas Negeri Jakarta ngambilnya. Oke. Oke, kalau gitu kalian nih mau tanya-tanya dulu nih sedikit. Nih, pertama pasti yang mau saya tanyain tuh kenapa milihnya di Albania nih dari semua negara yang bisa dituju. Oke, long story short itu kan aku tuh lulus kayak waktu zaman COVID ya. Jadi waktu Oh. zaman COVID itu aku udah apply di negara lain dan ternyata mereka tuh kayak kasih restriction. Jadi nggak boleh datang ke negaranya sampai tahun 2022 gitu. Bahkan ada yang sampai kayak di akhir tahun 2022. Terus aku tuh kayak udah pengen di hati tuh kayak aku mau keluar dari Indonesia. Itu waktu aku ulang tahun gitu. Oh, oke. Nah, jadi tahun 2021 apply juga di Belanda, Australia, New Zealand gitu kan. Tapi mereka bordernya sangat ketat. Dan Albania ini happen to be negara yang sangat open gitu. Jadi mereka nggak apa-apa, turistiknya itu naik waktu COVID. Oh, Jadi bahkan waktu aku datang itu kan bulan November, bener-bener kayak situasi itu 180 derajat dari Indonesia. Nah, kenapa specifically Albania? Ya sebenarnya aku lagi ngejar ini ya beasiswa dan aku pengen merasakan atmosfer di Europe gitu. Ya walaupun sebenarnya Albania ini kayak Southeast, jadi kita kan Southeast Asia, kalau Albania itu Southeast Europe. South Asia. Nah, yang kita sering denger itu kan kayak Western Europe gitu kan, kayak Jerman, Prancis, itu udah kayak fancy banget. Terus aku kayak kenapa enggak gitu. Jadi aku change my question gitu. Change your question, Asik. change your life ya kalau kata orang. Betul. Jadi kalau orang nanya ngapain di Albania, kalau aku pertanyaannya kayak ada apa sih di Albania? Nah, jadi begitulah awalnya. Oke, jadi kayak kesannya ditanyain kenapa sih orang-orang kan nanya kenapa Albania, tapi mungkin kita ubah sudut pandangnya ya. Jadi di Albania ada apa aja sih yang bisa menarik perhatian kita seperti itu ya. Dan kalau misalnya di sana tuh kayak kebudayaannya atau dalam kegiatan sehari-hari apakah ada yang berbeda dengan Indonesia? Mungkin kita mulai dari cuaca dulu kali ya. Kalau di sana tuh ada musim saljunya nggak? Ada. Ada. Sebenarnya mereka tuh empat ya, tapi karena aku itu di capital city-nya kan Tirana. Nah, jadi emang nggak salju-salju, tapi hujan es itu ada. Oh, hujan es. Jadi kalau misalnya pagi-pagi itu -5, -10 itu udah sering. Tapi saljunya kita harus kayak liburan dulu ke bagian selatannya, terus baru deh main salju. Oke, tandanya suhu di sana emang bisa dibilang relatif dingin ya untuk daerah Albania sana, atau pertama kali nyampe itu tandanya pas lagi summer apa winter? Winter. Oh, winter. Itu November. Jadi kita kan sebenarnya orang Indonesia sebenarnya kayak pakai baju satu lapis aja itu biasa aja. Jadi aku waktu November itu nyampe sekitar siang gitu kan. Nggak apa-apa pakai kemeja aja gitu. Terus waktu di invite dinner kayak welcoming dinner gitu, keluarnya ya udah pakai baju seadanya aja. Wah, itu emang nggak ada kelihatan dingin-dingin gitu ya, tapi anginnya itu kayak menusuk to the bone. Harus siap-siap. Oke, dan kalau misalnya sekarang tuh lagi ngambilnya S2 ya, apa S1 lagi atau yang beda jurusan atau gimana nih? Aku masih S1. Oh, masih S1. Sama kali. Oh, ini emang lagi beasiswanya tuh fully funded atau ada half atau memang mandiri?
Oke, jadi batch aku ini kayaknya terakhir kali mereka kasih fully funded. Fully funded. Jadi Oke. fully funded itu termasuk dari tuition fee, kemudian aku juga dikasih tempat tinggal, tempat untuk makan juga, terus mereka juga kayak partnership sama UAE, Mhm. itu kayak NGO gitu, sehingga kita tuh dapat uang saku kayak 1.000 euro per tahun. Per Nah, tahun. itu memang kayak kalau around Europe itu kayak, aduh dikit banget gitu. Tapi kalau considering aku dikasih semuanya, dan itu kayak cuman buat uang jajan aja, kemudian itu juga di Albania. Mhm. Oh, Albania by the way, negara termurah jangan-jangan di Europe ya. Oh iya. Jadi sangat bersyukur lah. Bisa dibilang di Albania tuh kalau di Europe kayak Yogyakarta ya, di mana-mana segalanya murah gitu. Betul. Betul, betul. Dan untuk Salah bisa. dan kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu kan makanannya gimana? Ada yang beda kah dari Indonesia atau mungkin di sana nasi malah jadi sesuatu makanan yang dicari-cari orang juga, jadi mudah ditemukan. Oke, kalau buat makanan utama Mhm. kayak nasi, itu sebenarnya mereka kayak masih biasa aja gitu. Mhm. Masih lumayan sering kok makan nasi gitu. Kita nyebutnya pilaf, tapi memang cara masaknya itu beda. Mereka tuh kayak lebih berminyak, lebih buttery, jadi lebih Hmm. kayak nasi lemak gitulah kalau kita. Tapi selain itu mereka tuh juga ya pasti ya Mhm. nggak bisa hidup tanpa bread, harus Oke. roti. Jadi bakery itu di mana-mana lah, kayak 5 menit, 5 meter pasti ketemu. Kemudian kalau menurut aku dari rasanya, ini menarik karena orang Indonesia tuh kayak makan bumbu sama daging ya. Mhm. Kalau di sini beneran makan daging sama garam doang. Jadi kayak kita harus karena protein ya, jadi ya Aha. udahlah nggak apa-apa Oke. gitu. Dan kalau misalnya lagi melakukan kegiatan gitu sambil makan, biasanya tuh kalau di kampus nih, kampusnya yang menerima tuh apakah menyediakan homestay buat para mahasiswanya atau sekarang sedang tinggal bersama guest family di Albania sana? Oke, kalau buat international student yang aku bilang tadi fully funded, mereka tuh kayak punya dua metode gitu. Jadi Mhm. mereka bisa aja split aku sekarang lagi di asrama mahasiswa. Mhm. Nah, tahun pertama aku tuh kayak di acculturation-nya tuh sama lokal. Jadi aku Oh. tinggal sama satu orang lokal, ya mungkin untuk sebagai interaction gitu ya, Mhm. gimana sama orang lokalnya, terus makanan segala macam. Dan itu kita kayak berenam dalam satu apartemen. Mhm. Itu dibayarin juga. Jadi split split house atau di student dorm dan nggak ada host family sih. Oke, dan kalau kayak kegiatan seperti itu, tandanya sekarang sudah berapa tahun ya di Albania? Udah 3 tahun, Udah 3 tahun ya, tahun terakhir. udah semester akhir ya? Iya. Oh iya, Oke, ini menarik nih. Kita tuh kenapa tuh? cuma 3 tahun Oh, S1, cuma 3 tahun? bukan 4. Iya, jadi Oh. mereka itu sebenarnya kayak memandang S2 tuh sebagai kewajiban yang pokok gitu untuk melengkapi S1, 3+2 kalau bagi mereka tuh. Oh, oke, oke, oke. Jadi di sana lebih cepat ya masa S1-nya ketimbang di Indonesia. Tandanya ada sekitar 6 semester saja, apa? Iya, 6 benar. semester Cuman saja. teman-teman. Benar. Oke, dan Dan Mhm. Lanjut dulu, lanjut. oke, aku mau tambah ya. Dan kita nggak perlu belajar bahasa lokal. Oh, nggak Jadi kan perlu kalau ya? kayak di Turki kan 4 tahun. Aha. Aku membandingkan ya, 4 tahun dan mereka harus belajar bahasa lokal 1 tahun. Mhm. Jadi totalnya 5 tahun. Kalau langsung belajar ke Albania, 3+2, 5, itu udah selesai master. Oh ya, wah, Iya. cepet juga ya. Mungkin karena mengambil salah satu jurusan tuh berpengaruh, kayak kamu kan sekarang ngambilnya sastra Inggris nih, jadi mungkin dosennya dan mahasiswa sana udah otomatis yang ngomongnya bahasa Inggris, atau mungkin kalau misalnya jurusan lain tuh bagaimana? Dan oh ya, Hmm. bahasa sehari-hari di Albania tuh ngomongnya pakai bahasa apa sih kalau boleh tahu? Oke. Oke, buat jurusan sebenarnya mereka juga menyediakan jurusan ada di kayak ini. Western Balkan University ini adalah universitas yang khusus science. Mhm. Jadi neurological, terus engineering, biomedical, segala macam. Mereka menyediakan ada 2 kelas. Mhm. Ada yang in Albanian sama in English. Oh. Dan
Mereka itu negaranya kecil ya, Mhm. teman-teman. Dan kalau misalnya ada 4 students, itu mereka lanjut. Jadi satu angkatan pun nggak apa-apa gitu. Aku 4. aja, kelas aku tuh beneran kayak kursusan. Jadi aku pernah ke kampung Inggris ya, Heeh. sebelum untuk ke luar negeri untuk persiapan bahasa Inggris. Dan Yang ya di namanya kita Bali batch tuh. itu ya? Eh, di Kampung Pare. oh ya di Pare, heeh. Kediri, heeh. Terus kan itu kayak ya udah 30-an atau 15-an. Terus waktu aku nyampe ke Albania itu kayak merasa, yes, aku bakal menjadi global citizen nih gitu kan. Heeh. Terus waktu masuk kelas itu kayak cuman 13 orang, 15 orang doang gitu. Terus aku kayak, wow. Jadi jangan-jangan gedean ini, apa namanya, ada gedean institusi di Pare. Tapi ya kita harus menerima dong, karena Oke. emang negaranya beda. Jadi jurusan banyak kok, ada information business, Mhm. science, dan buat bahasa sehari-hari, ya kalau misalnya buat respect, pasti kita harus pakai bahasa lokal dong. Mhm. Jadi kok tahu aja gitu. Jadi kalau misalnya mereka cerita pengalaman hidup gitu kan, kadang kita tuh tahu kok kayak vocabulary yang adalah inti-intinya gitu. Terus Heeh. kita tuh harus apa, tunjukin antusias gitu. Hah, po. Jadi po Po. itu iya gitu kan, yo Heeh. itu tidak. Dan Yo. mereka tuh kadang Heeh. untuk menyampaikan tidak itu tuh sambil untuk menyampaikan iya, kepalanya geleng. Hah? Coba Gimana? deh cari di Google. Kayak Jadi iya, po. po, po Po. gitu. Kita bingung ini iya apa enggak gitu. Tapi ternyata itu iya. Oh, jadi kebiasaannya juga berbeda ya dari bisa dibilang hampir semua negara gitu ya. Soalnya kan biasanya kalau iya setuju kan, heeh, gitu. Gitu ya. Jangan-jangan Ya, kalau iyo tuh malah enggak, malah iyo yo gitu. Apa gimana? Kebalikan? Apa gimana? yo aja mereka tuh yo, mereka lebih ekspresinya ke tangan. Yo, Oh, apa ya kalau yo. misalnya jadi kayak Italiano gitu. Italiano gitu. Hmm, bener. Oke. Jadi kalau misalnya yang oh ya itu tuh hal yang menarik lagi. Itu kan kayak dari gestur tubuhnya aja masyarakat sana udah berbeda. Kalau misalnya ada lagi kayak yang berbeda kayak misalnya cara kan di negara-negara tuh ada yang kayak manggil taksi kayak taksi begini ngangkat tangan kan ada yang nggak boleh gitu. Di sini ada lagi cerita nih kayaknya ketawa-tawa nih ada sesuatu nih. Iya, jadi ini negaranya tuh unik banget teman-teman. Jadi Kenapa? aku juga mungkin karena kita jarang dapat exposure ya Aha. teman-teman. Jadi kita seringnya lihat kayak orang Jerman, orang Prancis, Mhm. karena banyak selebgram di sana kan. Jadi waktu aku ke sini, aku pikir orang-orang tuh kayak bakal bentrok gitu, Mhm. bakal demo. Karena cara mereka bicara itu tinggi gitu nadanya. Gitu. Terus ekspresinya tuh kayak mau kelahi gitu. Terus aku kayak, weh, aku ada temen 3 orang Aha. Indonesia cewek. Jadi aku kayak, ini kita gimana, aman gak sih di jalanan gitu. Jadi mereka tuh ngomong biasa aja, normal. Tapi Aha. kita ngerasa kayak, ini ngancem apa gimana. Apalagi kita nggak ngerti bahasanya kan. Betul. Ternyata mereka tuh ngomong normal. Oh. Dan itu kita agak lama gitu kan untuk menyesuaikan dalam hal itu. Hmm. Kemudian yang kedua, kalau untuk manggil taksi nggak ada hal spesifik, tapi ada satu behavior daripada eh, para driver yang menarik. Jadi Hmm. Albania nggak terlalu teratur, bahkan dari Jakarta pun jauh banget ya. Jadi Aha. kayak dalam sistem bus, dalam sistem taksi, dalam traffic. Aha. Jadi mereka itu kalau Aha. misalnya di tengah jalan gitu ya, Aha. terus misalnya si kakak nih drivernya haus gitu, Mhm. mau minum kopi dong gitu kan, Aha. itu berhenti di tengah jalan, Oh, begitu? Ini berhenti di tengah betul-betul jalan, nepi di pinggir jalan buat beli kopi gitu. nggak di pinggir, di Di tengah. tengah jalan. Yes. Waduh. Tunggu itu betulan terjadi kamu pernah ngalamin juga tandanya kayak begitu? Yes, aku udah sering banget ngeliat. Jadi kayak Ah, di tengah jalan itu berhenti. Jadi orang belakang tuh nungguin aja. Jadi dia pergi tuh ke kafe ke kopi, kafe. ke Turun dari Americano, mobil. turun. Dan itu bukan mobil doang, kadang bus umum. Oh. Lu nih kayak pendengar Voice of Indonesia ya. Jadi itu, mungkin karena jalanannya kosong kali apa gimana tuh bisa sampai No. berani? Kadang mereka buat jalanan jadi macet karena itu. Oh,
unik ya pendengar Voice of Indonesia. Untung di kebayang kan padatnya kalau di Jakarta orang berhenti tengah jalan kayak tukang angkot di sini deh pendengar Voice of Indonesia itu Iya, kan masih iya. suka manggil. Tapi kalau udah lampu hijau ditinggal gitu tukangnya. Kalau ini kayaknya malah lanjut gitu ya. Oke, dan kalau misalnya ini sambil ngomongin tukang taksi tadi, itu juga kita balik lagi ke topik sebelumnya nih. Itu kalau misalnya kamu itu kan bersama teman-teman ya di sini dan teman-teman pasti kan ada diaspora Indonesia yang lain. Itu apakah kalau misalnya pengen ketemu orang-orang Indonesia itu ada tempat berkumpulnya di Albania atau melalui Zoom aja? Soalnya kan kalau dibilang negaranya kecil, saya anggap tuh kayak ada tempat pertemuan spesifik khusus yang bisa didatengin buat ketemu gitu. Oke, tempat ketemuan. Biasanya kita tuh di rumah ini diaspora senior. Jadi kita punya Pak Sugiri di sini. Masya- yang terhormat. Jadi dia udah berapa tahun? 40 tahunan itu di Albania. Jadi dia mahasiswa juga Oke. tahun 90-an dan nggak pulang sejak itu. Mhm. Dan kita biasanya karena beliau juga udah senior kan, jadi beliau tuh yang nge-reach out kita, ayo kumpul gitu di rumah saya, terus dimasakin rendang, Wah. masakin gulai. Jadi tempatnya sebenarnya fleksibel. Jadi yang paling sering itu di rumah Pak Sugiri. Kemudian yang kedua, kadang kita punya restoran, tapi sebenarnya nama restorannya restoran Malaysia, tapi kita punya Pak Hadi. Pak Hadi itu kayak manajernya, jadi kita juga sering ke sana. Atau yang ketiga, ya kita kumpul aja di salah satu restoran gitu. Biasanya titik paling sering itu memang di Tirana, Tirana. belum di kota lain. Oke. Dan itu kan juga banyak ya ternyata orang Indonesia yang di sana tuh yang nggak pulang lagi ke Indonesia sama malah buka bisnis di sana. Jadi apa bisa dibilang peluang bekerja di Albania itu cukup besar ya buat para mahasiswa buat yang datang ke sana. Jadi mungkin malah menemukan karir lebih bagus di sana. Jadi gimana kalau menurut Kak Aulia ini? Oke, kita jujur-jujuran aja ya. Iya, oke. Kalau karir sebenarnya aku kurang merekomendasi karena di sini kalau nggak bisa bahasa lokal agak susah. Jadi Oke. mereka maunya yang bahasa lokal. Kemudian yang kedua, untuk kalau misalnya untuk buka bisnis, I don't know very well. Tapi kalau misalnya kita bekerja dengan investor orang lokal, kayaknya mungkin lebih mudah ya. Karena aku lihat kayak beberapa diaspora Indonesia itu kerjanya sama investor dan harus punya backingan orang lokal. Jadi memang sebagai diaspora kita juga gini ya, masih ada lah namanya resisten dari orang lokal itu kayak yang nggak rasis-rasis banget, tapi ya hati-hati. Kita tuh ada Asia punya stereotip bahwa watak kita tuh kayak manut gitu ya. Nah, jadi image-nya kayak enak nih disuruh-suruh. Nah, gitu. Jadi kalau untuk pengalaman aja sebagai base untuk mengetahui gitu dunia luar, kultur yang berbeda, it's okay. Tapi untuk kerja, aku sebenarnya mungkin bukan bidang aku ya untuk berbicara ini, karena aku juga belum kerja di sini. Tapi aku paling dengar-dengar doang. Kalau untuk mahasiswa sih agak sulit. Oke. Tapi by the way, kita juga punya kok diaspora yang ngajar malah di sini, ngajar matematika. Universitas lagi, dosen. Universitas. Oh, wow. Iya. Ada juga ternyata ya orang Indonesia yang ada kesempatan, bukan kesempatan, malah kerja di situ ngajar matematika. Dan ngomong-ngomongin tentang kayak pengalaman mahasiswa yang mungkin baru kan, itu juga ada stereotip ya jadi tandanya di sana buat orang Asia nih. Dan di sini kan, nah ini kembali nih ke perannya Kak Aulia yaitu PPI Albania. Kan Kak Aulia kan sebagai anggota, lebih disebutnya malah wakil sekretaris. Kalau peran PPI Albania ini untuk para mahasiswa tuh biasanya melakukan bantuan apa saja nih? Apakah mengajarkan bahasa lokal dari bahasa Indonesia ke bahasa lokal supaya lebih mudah dimengerti, atau bantuan apa saja nih yang disediakan oleh PPI Albania? Oke. PPI Albania kita baru saja terbentuk. Dan kita hanya 7 orang dalam satu batch. Dan dalam Juni ini
kita menghadapi krisis global PPI Albania. Kenapa itu? Kita butuh anggota regenerasi Oh, dan kita belum menemukan itu. oke. Sehingga kita sebagai anggota, jadi PPI Albania ini semuanya jadi inti. Oke. Mhm. Jadi yang kita lakukan memang kolaborasi untuk semuanya itu bekerja dalam mempromosikan budaya dan nilai-nilai Indonesia. Mhm. Nah, jadi memang PPI Albania ini misalnya kayak kita programnya mungkin Zoom sama KBRI gitu kan. Terus ketemu sama KBRI untuk mendiskusikan apa aja nih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dalam membantu istilahnya representasi Garuda Indonesia gitu kan di Oke. Albania. Karena memang sangat sedikit gitu jumlah kita. Mhm. Dan kalau aku bisa melihat orang-orang PPI Albania tersendiri karena cuma di kampus kita Oh, di yang ada kampus. mahasiswa Indonesia. Oh. Jadi 6 bachelor, 1 master. Mhm. Dan sejauh ini kampus itu sangat mengapresiasi keberadaan orang-orang Indonesia. Oh. Jadi yang mereka dapat tuh dari image. Jadi kalau image kerja kan tadi kayak orang Asia Mhm. ini gitu kan. Tapi ketika di kampus, ya aku bisa bilang teman-teman aku juga keren-keren banget. Jadi kayak bersinar gitu. Jadi kalau misalnya dibilang nama Indonesia tuh mereka tuh ingetnya kayak kesan baik. Mhm. Jadi bahkan 8 tahun yang lalu itu kayak ada 2 orang gitu kalau nggak salah. Terus kalau ketika diingat gitu kan sama mereka, Profesor saya dari Indonesia. Wah, kita punya good student gitu dari 8 tahun lalu. Terus jadi inovasi-inovasi kita juga itu tuh didukung karena cara mereka kuliah dan manage event itu agak berbeda. Kalau Indonesia kan heboh gitu ya. Pengennya organisasi, pengennya Betul. manage event gitu. Kalau mereka tuh kalau udah kuliah pulang, emang ngapain lagi di kampus gitu. Oh, jadi emang lebih bisa dibilang tuh lebih ini ya, lebih bukan introvert ya sebutannya, lebih pasif ya ketimbang kampus di Indonesia malahan ya, buat Iya, mahasiswa-mahasiswa di Albania sana. Dan kalau misalnya nih, tadi dibilang kan juga ini juga baru sebentar dan lagi krisis itu dibukanya baru 1 tahun ya Pak? Gimana tuh bener. PPI? Tahun 2022. 22 Tandes, udah mau 2 tahun ya. Semoga bisa terus berlanjut nih, ada regenerasi baru. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih, buat pendengar Voice of Indonesia yang mau kesempatan buat belajar di luar negeri juga, itu saran atau tips apa sih yang kamu pengen berikan kepada mahasiswa Indonesia atau pelajar di Indonesia kalau misalnya mau daftar juga atau mendapatkan beasiswa di Albania sana? Mungkin sedikit tips and tricks dan beasiswa apa sih yang kamu ikuti sekarang? Oke, jadi buat teman-teman, ayo datang ke Albania karena ini aku bisa bilang kayak hidden gem ya, hidden gem Europe. Kalau misalnya kalian mau jump dalam ranah global. Jadi yang aku lakukan di sini teman-teman, observasi dulu, opportunity apa yang bisa kita lakukan dan dapatkan. Jadi karena kolamnya itu kecil, sangat mudah untuk jadi spotlight. Kayak yang aku barusan bilang ya, bahkan ke-7 orang Indonesia mahasiswanya itu dapat impression yang sangat baik karena juga kita maintain academic record-nya tinggi gitu. Karena memang value Indonesia kan kayak hard work gitu ya. Jadi kalau udah serius komitmen. Kemudian yang kedua, kenapa datang ke Albania? Karena kita di sini rendah harganya dan kalian karena ini dekat Europe ya. Jadi summer itu kalian bisa banget untuk visit ke negara lain dengan apply visa yang sangat mudah gitu ya. Menurut aku, apalagi di sini aku dan teman-teman PPI itu biasanya menjadi volunteer di European Union. Oh. Ya, jadi ada European Solidarity Corps dan itu sangat bagus untuk promosi budaya Indonesia dan keberadaan kita. Jadi kan kadang kita tuh bilang kayak, dah kenapa gitu kan, sih. Kenapa orang-orang kayaknya nggak mendengarkan Indonesia? Ya karena kita nggak punya representasi, nggak ada exposure orang Indonesia. Betul. Nah,
kalau kita serius untuk menciptakan Indonesia emas, kita harus istilahnya tebar pesona dulu gitu loh. Di Betul. semua sudut-sudut dunia mana saja yang kira-kira ada opportunity gitu kan. Betul. Kemudian aku daftar beasiswa apa? Jadi ini purely beasiswa kampus. Oh. Jadi jadi aku bisa saranin 2 kampus yang kasih bahasa pengantar itu English. Jadi universitas aku itu namanya University Badr. Mhm. Kemudian kalau mau itu bisa ada yang Business, Informatics, atau English Literature. Kemudian kalau mau yang Science itu ada Western Balkan University. Mhm. Dan gini, mungkin kelihatannya nggak fancy gitu ya. Tapi you got a lot more here dengan akulturasi ya, jangan asimilasi. Jadi kalaupun udah di sini udah dengan hawa-hawa Europe gitu, ya harus tetap bangga gitu dengan identitas kita sebagai Indonesia. Karena alhamdulillah orang-orang di sini, orang Indonesia ya diaspora, menurut aku ya udah meninggalkan impresi yang sangat baik di benak-benak yang aku pernah kunjungi gitu. Dan ini nih ujungnya juga karena ini terletak di ibu kota Albania. Jadi Albania itu kan cuma ada 5 juta penduduk dan terpusat sebenarnya itu cuma di Tirana. Jadi teman-teman sangat mudah untuk ketemu misalnya KBRI. Kemudian yang kedua ketemu traveler dari kancah internasional melalui misalnya kayak aplikasi-aplikasi couchsurfing. Jadi benar-benar cultural exchange, kemudian belajar, tapi juga mempromosikan Indonesia. Jadi for me it's like a wrap. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Aulia atas waktunya nih. Menarik sekali ya pengalaman dan juga cerita-cerita yang bisa diberitahu dari rasanya yang menjadi diaspora di Albania ini. Dan pendengar Voice of Indonesia tentunya bukan cuma di Albania, tapi nanti mungkin kita jelajah ke Europe lagi. Tapi kalau mau cari yang murah, itu bisa pergi ke Albania nih. Nanti tanya-tanya ke Kak Aulia lagi. Dan pendengar Voice of Indonesia, terima kasih sudah bisa mengikuti interview spesial kali ini. Dan sampai jumpa di lain waktu. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.